sebagai wali kutub. Darul Syed Muhammad Al-Hasan Al-Bakili juga masyhur sebagai kutub. Syed Al-Ifrani, kemudian Syed Muhammad Ahmad bin Muhammad Al-Kansusi, Syed Ahmad Wali Abu Thalib, semua ini masuk di struktural kutban. Kemudian juga yang dari jalur Syed Idris yang masyhur dengan sanad Dhahabi, karena semuanya Khalifatul Syekh. Bahkan ya, ketika ini Habib Ja'far wafat, kan mau ngebel putranya Habib Muhammad sama Habib itu agak sulit kan, teleponnya sulit dulu. Kemudian para syurafa banyak ngebel saya. Jadi 77 saya semua bersaksi, saya bersaksi. Sini Ja'far ada Khalifatul Syekh radhiyallahu. Jadi dari Syekh Idris khalifah semua ke atas. Alhamdulillah saya juga ada sanad. Kemudian juga ada sanad melalui Syarif Tauhid yang mana sampai Syekh khalifah dari keluarga Syekh semua. Jadi dari Syekh Ali At-Tijani, kemudian Syekh Mahmud At-Tijani, Syekh Muhammad Al-Bashir At-Tijani, Syekh Muhammad Al-Habib At-Tijani, Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani. Jadi cucu Syekh semua dan khalifah semua. Jadi antara ya semoga nanti ya saya beri. Yang pertama saya wajib menjelaskan rukun khalifah. Jadi memang ini sudah protokolnya memberikan ijazah dalam khalifah ini tidak boleh ditinggal. Jadi kalau kita memberi ijazah tanpa jelasin syarat-syarat dan hukumnya, yang bersangkutan ditanya sanggup atau tidak, setelah di belakang hari bermasalah, ini karena banyak ikhwan dibayar-bayar tidak jelas, tidak tahu syaratnya, tidak tahu rukunnya, sehingga banyak melanggar syarat dan hukum khalifah. Sebagaimana kemarin dijelaskan sama Habib Idris, kejadiannya di mana banyak sekali. Makanya walaupun sudah ikhwan lama, kita sebelum memberi, pertama arkanul aurat, yang mana arkanul aurat ini adalah terdiri dari wirdus sobah, wirdul masa, wirid pagi dan wirid sore. Wal wadifah marratan fil yawm, jamaah itu berjamaah. Kita kak dua-dua nyari kan, oh sibuk. Yang bisa maghrib kumpul, yang bisanya habis sisa kumpul lagi. Jadi intinya berusaha kita memenuhi syarat thariqah, walaupun tidak maksimal, minimal memenuhi syarat. Kemudian ijtima' wadifah ini banyak ditinggal sama ikhwan. Padahal ini dengan ijtima' sekali saja, ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga Syekh mengatakan, andaikan ikhwan itu tahu apa yang didapat oleh mereka dengan ijtima' wadifah, niscaya sakit parah mereka harus jalan merangkak menggunakan maksadat. Yang banyak karena tidak tahu ya tenang-tenang aja, dikasih tahu malah marah-marah. Iya Pak, enggak? Banyak apa enggak itu? Jadi itu wajib berjamaah. Bahkan dalam banyak sumber, kalau kita ya, melaksanakan wadifah tidak berjamaah, padahal di daerah itu ada ikhwan, kan al-ijtima'il wadifah wal wadikil hailala ba'da nasiyah min jumah in kana al-ikhwan fi hadzal balad. Kalau ada ikhwan di situ, kayak di sini kan banyak. Jadi kalau tidak dilaksanakan, maka ikhwan itu
ya jangan heran kalau musibahnya beruntun. Termasuk ya kalau Pak angin sering ada angin puting beliung di situ, jangan heran. Karena keutamaan ijtima' wadifah menstabilkan iklim. Amanul iklim. Di antara asrornya wadifah itu mengamankan iklim. Sehingga alamnya pun juga akan baik. Ya, kalau kira-kira kalau sudah alam saja langsung berdamai dengan kita. Ya, hati kita pun juga akan didamaikan oleh Allah, termasuk urusan yang lain kalau sudah Allah membuka dan Allah janji walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi iman bertakwa la fatahna alaihim, niscaya Allah benar-benar akan membuka untuk mereka barakah. Jadi ikhwan, sebenarnya kenapa kok banyak, ya kata istilah orang Jakarta, belangsak. Banyak kehidupan ikhwan itu sulit. Kenapa? Sudah ngambil janji langsung pada Rasulullah melalui bayat, walaupun muqaddam yang baik. Ini bayatnya ke Rasulullah. Bayat kepada Rasulullah, bayat kepada Allah. Innama yubayyunaka, innama yubayyunallah. Jadi dan dalam bayat nazar dan al-ahd, perjanjian. Kita pikir secara benar adalah aufu bil uhud, memenuhi janji. Lagi Allah sudah janji, kalau kamu istiqomah benar, walau anna ahli qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah. Cuma kan barokah tidak kelihatan kontan, sehingga kalau ada yang kontan ditinggal barokahnya, yang kontan yang dikejar. Benar atau tidak? Itu. Jadi kita ijtima' wadifah ini sudah menjadi syurutut thariqah. Al-ijtima' lil wadifah. Ammal wirid, jadi wirid lazim pagi sore, istilah di kitab Tijani bukan wiridul lazim sobahan, tapi wiridul sobah dan wiridul masa. Karena wiridul lazim, auradul lazim, ketiga-tiganya wadifah lazim, hailalah juga lazim, yakni wajib. Yang paling pokok lazim. Makanya lazim harus dibaca sendirian, bahkan para masyayikh bacanya di ruang khalwat. Kita baca lazim berapa menit umumnya? Ya? Ya? 10 menit. Berarti tidak pakai selawat Fatih. Ya? Ada yang pakai selawat Fatih. Ya, kalau pakai selawat Fatih minimal 20 kan? Coba sehari semalam 2 kali berarti hanya 40 menit. Wadifah kayak tadi dari 30 sampai 40 menit. Jadi berapa? 80 menit, 1 jam setengah. Dari 24 jam. Dengan sholatnya, ya anggaplah kita hanya dipotong 2 jam dalam sehari semalam. Yang lain sudah bisa untuk yang lain, bisa kerja yang lain. Jadi kenapa kok kerja montang-manting, hasilnya banyak, tapi tidak ketemu buktinya? Hasilnya banyak, tapi tidak jelas kemana. Utang tambah banyak. Ini diantaranya ikhwan itu banyak ini tidak melaksanakan janjinya kepada Allah. Di antara janji itu adalah ya kita melaksanakan wirid untuk wadifah ijtima'. Dan wadifah minimal kan sekali. Waktunya sehari semalam kapan bisanya? Maghrib ketemu maghrib. Jadi hari ini kita wadifah untuk hari Senin.
Maghrib, kalau yang ini hari Senin sudah, asar nanti sudah bisa wadifah untuk malam Selasa dan hari Selasa. Kalau mau kebaikan dalam thariqah, ingin mendapatkan ruhnya thariqah dan asrornya thariqah tanpa harus baca ruwet-ruwet semua hizib, wadifah berjamaah 2 kali. Sampai baca hizib berapa waktunya, termasuk resikonya. Baca hizib itu bukan tidak ada resiko baca hizib, termasuk ujiannya. Lah ini ikhwan cek doyannya seneng baca saifi, tidak ngerti. Orang baca hizib itu di situ ada asma. Asma itu ibadah tertinggi di hadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu yang semua anasir selain Allah harus dibuang, dibakar semua. Sehingga jangan heran pada level-level tertentu ujiannya orang baca hizib fakir. Ini setelah fakir, mana? Banyak kan? Itu tidak ngerti dengan. Makanya kalau kita baca wadifah berjamaah, apalagi mampu 2 kali, keberkahan. Dan saya alami sendiri. Ketika dulu tidak karu-karuan ngamalin thariqah, ya semuanya tidak karu-karuan. Ekonominya juga tidak karu-karuan. Akhirnya tanpa terasa bertuhan kepada pekerjaan. Karena ada order dikejar. Saya alami, wallahi, ya, masih bisnis dulu. Jadi waktunya hilang, karena ada ini sudah bisa ini karena untuk ekspor dikejar, ditinggal, hilang. Hasilnya coba 1.000 dijual 4.000, hasil 3.000. Hasilnya bukan dapat untung, buntung. Iya. Jadi kalau 1.000 beli 1.000 zaman dulu tahun 98 sebelum krisis, dolar masih 4.000. Saya beli 1.000, saya jual 1 dolar, dolarnya 4.000 waktu itu. Jadi bukan untung. Ini jadi kalau kita ya sekarang alhamdulillah kita berusaha istiqomah wadifah tiap hari 2 kali berjamaah. Ya saya juga bingung juga kenapa? Ya dicukupi semua oleh Allah dan kita tidak perlu ruwet-ruwet. Ya karena saya dulu bisnismen, saya sampai utangnya banyak. Jadi bukan untungnya banyak, sampai utangnya banyak. Gitu. Jadi ini para ikhwan rahmatullah. Jadi di antara syurutut thariqah ijtima' lil wadifah wa dzikril hayran. Ikut berjamaah. Amal wirdus sabah wa wirdul masa, lazim pagi sore, munfaridah bitidian. Lebih bagusnya ya di ruang khusus. Bahkan di antara masyayikh kalau baca lazim itu ada yang sampai 1 jam lebih. 10 menit. Kenapa? Jadi mereka baca surat Fatih dengan surut, ya, dengan syarat-syarat baca surat Fatih 10 syarat. Sehingga baca surat Fatih kalau dipenuhi syarat-syaratnya per huruf dipandang sambil dibaca lisan, mata memandang hurufnya Al-Fatih. Allahumma alif lam lam mim kelihatan. Jadi seperti kita membaca papan cahaya karena surat Fatih diturunkan dalam bentuk papan cahaya. Jadi yang kedua memahami artinya.
tadabbur dengan maknanya. Hadir di depan Kanjeng Nabi. Ya ini kan berat. Makanya disitulah ya para masyayikh kalau baca wadifah, khusus membaca lazim itu dipenuhi syarat-syaratnya, sehingga kalau Syed Umar Al-Futi hampir 2 jam. Lazimnya hampir 2 jam. Lalu hormatnya ini ada orang pegang temboknya ketika beliau wirid, lepuh tangannya. Jadi hararatul dzikir. Jadi hawan dzikir nembus sampai tembok, sampai temboknya itu panas dan membara. Kita ya kok mau kayak gitu. Ada yang baca lazim sambil lihat TV. Ada apa tidak? Sambil lihat HP. Jadi ini diantara syarat wirid ya, untuk wirdus sobah dan wirdul masa munfaridan. Wadifah jama'atan wajib. Itu bedanya. Hailalah jama'atan. Jadi saya tanya dulu, siap enggak ini dilakukan? Karena memberikan itu talqin ba'da arti syurutiha. Enggak apa-apa, tapi ini syaratnya harus sanggup. Kalau tidak sanggup, ya enggak apa-apa. Karena ini bukan punya saya, Thariqah Tijaniyah bukan punya saya. Saya adalah hanya orang yang dititipin sama yang punya. Yang harus saya jaga. Tidak boleh diberikan sembarangan kecuali pada mereka yang siap dengan syarat-syaratnya. Jadi ibaratnya saya diminta, ya ibaratkan tentara, saya diberi jabatan boleh merekrut tentara baru. Dengan catatan syarat-syaratnya. Bolong gigi 1 jadi tentara ditolak. Jadi daftar tentara bolong 1 giginya ditolak. Minus matanya ditolak. Lalu kalau ada orang tidak memenuhi syarat diterima oleh panitia penerima, dipecat panitianya. Lalu saya tidak mau dipecat. Jadi saya mau nyelamatin saya dulu. Ampus aku. Jadi yang menjamin ikhwan masuk surga bukan saya. Saya tidak punya apa-apa. Jadi ibaratkan bis saya hanya kondektur. Ya penumpang kalau tidak mau bayar karcis, tidak boleh saya terima. Karena bisnya bukan punya saya. Saya ini pegawai di Tijaniyah, pegawai saja. Jadi pertanyaan pertama, siap enggak? Ijtima' wadifah minimal sekali. Afdalnya 2 kali. Dan Allah yang jamin Anda hidupnya berkah dan mudah. Jadi bukan saya, jaminan Allah dan Rasul. Jaminan Quran. Tinggal kita yakin atau tidak. Ya, kalau Anda lebih senang bekerja banting tulang, tidak apa-apa. Banting tulang sampai leg-grek. Ya kan ya? Iya. Coba dulu ketika kamu leg-grek, wadifahnya gimana? Tidak pernah jamaah kan? Leg-grek juga. Jadi Ikhwan ini tidak repot. Kerjakan wiridnya sesuai syarat. Masalah semua apapun, ketika ada masalah, tidak usah repot-repot. Dia saya tolong saya, selesai. Jadi saya ngurus. Iya. Ya kalau Anda baca hizib lakukan tibi, perang tibi. Nah ini kalau kita mau menang tanpa perang, mau enak tanpa ruwet-ruwet hidup, kerja atau usaha, udah ikuti saya di sini. Yang jamin Allah dan Rasul kepada saya di sini dan orang yang ikut dia.
Jadi pertanyaannya, siap enggak dengan syarat ini? Siap. Yang utamakan. Jadi kenapa mengambil tak kecapok? Lain boleh. Cuma tak kecapuk masa benar ya? Jadi tak kecapuk sekarang kan biasa urusan ini kedekan kepayan ketiduran ya terapes. Yang mun benar ya benih terapes. Lapes. Itu. Dia termasuk aduh kelakuan pakai pekerjaan. Pekerjaan bukan urusan. Makanya cari teman seperti di Jakarta, di Ancol. Ada sekitar 14 ekor. Kerjaannya, jadi kalau bicara sibuk, yang saya hadapi adalah orang-orang sibuk. Insya Allah lebih sibuk dari Ikhwan di sini. Di Jakarta, tensi kehidupannya kayak gitu. Ojek, jualan cintu. Gitu. Ya termasuk ya orang kelas juga ada. 9. Sehingga mereka ngatur sendiri. Sehingga ada istilah di Ancol, ada kloter subuh. Karena habis subuh mereka langsung berangkat, sebelum subuh kumpul. 1 jam sebelum langsung wadi. Selesai subuh sudah selesai. Lazimnya sudah ditakdim ke malam harinya. Habis subuh langsung sudah bisa on. Sudah tidak ada tanggungan. Karena wirid-wirid sobat bisa ditakdim setiap hari. Dan afdol 500 kali lipat pahalanya. Jadi kalau wirid pagi ditakdim, afdolnya 500 kali lipat. Kemudian itu mereka kayak gitu. Sehingga alhamdulillah tertib. Ya, cuma yang namanya orang ibadah ini kan memang ada ini. Jadi sama dengan nanam tanaman, ya, ada musim hujan, ada ulat, ada ini macam-macam. Lah ini ada di antara mereka yang akhirnya tergiur dengan sesuatu begitu, ya akhirnya ada yang ini. Tapi tetap intinya kalau saya, kita ini butuh tijani. Kalau sadar kita yang butuh, bukan tijani butuh. Jadi jangan sampai kita butuh ikhwannya. Ketika kita kampanye biar banyak ikhwan, jangan untuk kita. Gimana? Ya agar supaya dalam arti bukan biar banyak jamaahnya keren kan? Jangan. Niat berdakwah ya agar supaya kita kebagian pahalanya. Urusan yang lain jangan terlalu ngarep manusia. Manusia itu satu walaupun kaya pelit. Tidak ada orang tidak pelit. Saya pun juga saya pelit. Kenapa? Punya kebutuhan juga. Coba orang hidup yang tidak punya kebutuhan kan? Kemudian coba kita dapat sudah 10 setiap hari 10 juta, kebutuhannya lebih banyak. Makanya yang punya penghasilan 10 juta pening karena kurang juga. Teman saya di Surabaya, Habib, kalau dapat uang 80 juta, 100 juta, jam 11 siang ya, sampai jam 12 siang dia masuk kantor, belum lebih dari 100 juta dia dapat, bilang belum dapat duit. Benar ya? Saat masuk Tijani, pendapatnya berapa? 100.000. Tapi ketika penghasilannya 1 hari 100 juta, tidak pernah tenang dan masih